Saudaraku, mujizat ke-33 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari 37 mujizat yang telah dilakukannya adalah Yesus menyembuhkan anak muda yang kerasukan setan. Saudaraku, peristiwa ini hanya ditulis dalam satu kitab Injil sinoptik saja, yaitu Matius pasal 14. Saudaraku, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Di situ datanglah seorang yang menghampiri Tuhan Yesus yang meminta agar anaknya disembuhkan. Seperti yang kita baca pada nats Alkitab yang terambil dari Matius pasal 17 ayat 14 sampai 18. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudaraku, pada peristiwa mujizat ini, anak yang sakit ayan dibawa oleh ayahnya langsung kepada Tuhan Yesus setelah murid-muridnya gagal menyembuhkan anak itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan menegur mereka dan mengatakan, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Saudaraku, kalimat teguran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena kegagalan murid-muridnya menyembuhkan anak yang sakit ayan dikarenakan bukan karena mereka tidak diberi kuasa, tetapi karena mereka kurang percaya. Saudaraku, kalau kita baca ayat selanjutnya, ada percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan jawaban Yesus adalah pada 20b yang mengatakan, "Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudaraku, ayat ini menekankan kepada kita bahwa untuk melakukan mujizat penyembuhan, mujizat pemulihan, mujizat pelepasan, maka yang kita perlukan adalah iman yang tumbuh bahkan yang besar sebesar biji sesawi. Saudaraku, kita juga harus berdoa dan berpuasa agar iman kita semakin bertumbuh dan kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.